bicara soal ekonomi, Bapak saat ini setelah purna tugas mendapatkan amanah baru sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy Forum. Itu seperti apa Pak perannya dan bagaimana ceritanya bisa sampai ada di posisi ini Pak? Ya, Indonesia ini dipandang oleh internasional sebagai kekuatan dari Global South, dari selatan-selatan yang dipandang kita ini memiliki kekuatan, memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sebuah kekuatan besar dunia. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di 20 tahun belakang ini bisa tumbuh di antara 5 sampai 6%, tumbuh stabil di angka itu. Kemudian stabilitas politik kita juga terjaga dengan baik dan ini dilanjutkan oleh pemerintah baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya kira ini akan menjadi sebuah kekuatan baru bagi ekonomi yang dipandang oleh internasional sebagai negara yang patut dicontoh. Nah, bicara soal era baru ini Bapak, di Forum Bloomberg terakhir Bapak bilang bahwa ekonomi kecerdasan beberapa tahun terakhir ini kan pesat sekali. Negara-negara maju, Amerika, Inggris, Tiongkok sudah lebih dulu. Bahkan negara tetangga kita, Singapura, Vietnam juga tidak kalah pesat pertumbuhannya. Nah, menurut Bapak, apakah memang kita sudah ada di fase itu dan sebenarnya makna ekonomi kecerdasan itu apa sih Pak yang harus masyarakat tahu? Iya, yang pertama kita ini berada di era sekarang ini digital ekonomi, ekonomi digital. Iya. Kemudian kita akan masuk lagi ke era yang lebih baru lagi yang namanya ekonomi kecerdasan, intelligent economy. Ini adalah sebuah sistem di mana data dan informasi dikumpulkan, diolah oleh AI, oleh artificial intelligence, kemudian dianalisa dan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Saya kira ke depan seluruh sendi-sendi kegiatan masyarakat kita, sendi-sendi kehidupan masyarakat kita akan selalu berhubungan dengan elemen yang ada di artificial intelligence. Sehingga sekali lagi kita harus siap menghadapi era baru ini, yaitu era intelligence ekonomi, era ekonomi kecerdasan. Saya ingat waktu dulu masih meliput Bapak, itu kan dalam setiap pidato Bapak menekankan soal pertumbuhan ekonomi 4.0 menuju 5.0, tapi sekarang kita sudah ada era yang baru lagi. Tapi Korea padahal artificial intelligence sama artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya apa Pak yang membedakan dua fase itu antara ekonomi digital dengan ekonomi kecerdasan? Apa perbedaan persiapan kita untuk ini? Ya kalau perbedaan, saya kira yang paling mencolok nanti adalah pengolahan data oleh artificial intelligence itu bisa langsung menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat karena semuanya diolah oleh dan real time. Itu yang membedakan. Jadi kita juga alhamdulillah pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur digital yang telah kita lakukan itu juga sangat mendukung kita untuk masuk ke dalam era ekonomi kecerdasan ini. Pembangunan infrastruktur misalnya yang fisik kita telah membangun banyak,
airport, kemudian pelabuhan atau seaport, kemudian pembangunan jalan tol, pembangunan pembangkit listrik, power plant, kemudian pembangunan infrastruktur digital juga dalam proses semuanya. Sekarang ini data center, kemudian melaunching satelit baru, kemudian membangun dan memperbaiki jaringan-jaringan infrastruktur digital kita, kemudian juga konektivitas yang diperlukan. Saya kira persiapan kekuatan kita menuju ke era baru ekonomi kecerdasan ini betul-betul memang harus kita kejar supaya kita tidak ditinggal oleh negara lain, karena memang kita ini nantinya akan harus bersaing dengan negara-negara lain. Dan persaingannya pun ketat sekali ya Pak? Iya, ketat sekali, dan terutama memang sumber daya manusia. Ya. Itu yang harus disiapkan, kemudian dikenalkan, kemudian dilatih, harus ada training-training mengenai pengenalan mengenai AI, mengenai coding, mengenai algoritma, mengenai machine learning. Meskipun sekarang ini juga kayak coding itu juga sudah bisa menggunakan AI. Ya. Tapi pengenalan coding juga diperlukan dalam rangka mengerti logika berpikir dari coding itu sendiri, sehingga tetap diperlukan. Kalau kita sudah nanti memberikan training mengenai AI, coding, algoritma, machine learning, saya kira generasi muda kita, masyarakat kita akan menjadi lebih baik, digital literasinya, ya. skill-nya, sehingga akan terbuka sebuah lapangan pekerjaan bagi mereka, karena akan dibutuhkan nanti tenaga-tenaga untuk pekerja-pekerja profesional di bidang digital, tenaga-tenaga yang profesional untuk AI, operator AI, manajemen AI, kemudian juga tenaga ahli untuk humanoid robotik, kemudian juga software engineer. Saya kira banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan terbuka, tetapi dengan catatan ya kita memiliki digital literasi yang baik mengenai tadi yang sampaikan AI, coding, algoritma, machine learning. Kita memang harus siap menghadapi era ini. Lapangan pekerjaan tadi Bapak menyebutkan akan terbuka. Tapi apa justru juga ini jadi ancaman untuk lapangan pekerjaan lainnya Pak? Kita akan jawab usai jeda wawancara khusus bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.